Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan soka-sokaan di case 7 mengenai thrombophlebosis superficialis. Tentunya untuk yang bagian overview case itu sebelumnya sudah saya terangkan, sudah saya jelaskan interpretasi kasusnya di video sebelumnya. Kita akan lanjut aja dulu ke bagian clinical signs dari thrombophlebosis superficialis. Oke. Kita ke clinical signs-nya dulu. Jadi, thrombophlebosis superficialis ini secara definisi itu kan adalah gangguan terkait peradangan dan trombosis vena superficial atau adanya bekuan intravaskular yang disebut dengan trombus yang menyerang pembuluh darah subkutan di ekstremitas bawah ataupun di ekstremitas atas. Biasanya penyebab pada gangguan di ekstremitas atas itu adalah infus intravena, terutama jika memasukkan larutan asam dan hipertonik, atau penyebabnya kalau di ekstremitas bawah itu varises vena dan trauma. Jadi pada intinya thrombophlebosis superficialis ini adalah gangguan peradangan dan adanya trombus pada vena superficial. Karena sesuai dengan pengertiannya kan ada trombus dan ada phlebitis. Phlebitis itu kan kayak peradangan pada vena superficial. Nah, etiologinya itu apa sih? Jadi etiologinya itu berhubung sama Virchow trias ya, yang sebelumnya teman-teman sudah tahu. Di trias Virchow ini kan sudah dijelaskan. Yang pertama itu disebabkan karena jejas endotel. Nah, jejas endotel ini ada trauma, kateter, infeksi, dan pembedahan. Tentunya di kasus yang kita bahas ini memang ada trauma kan, karena trauma dari kateter juga gitu. Dan pasien pun sebelumnya mengalami habis pasca operasi juga kan pembedahan. Nah, ini juga berhubungan dengan jejas endotel. Karena ketika jejas endotel kolagen ini kan akan terpapar ya. Nah, itu akan memudahkan von Willebrand factor itu menempel dan menyebabkan adesi dan agregasi dari platelet. Kemudian yang kedua itu stasis ya. Nah, stasis ini bisa karena imobilisasi gitu, karena tidak bergerak. Kemudian post operasi. Kenapa stasis ini bisa menyebabkan ini? Karena memang ketika stasis terjadi interaksi antara platelet dan faktor koagulasi dengan endotel yang makin memanjang. Jadi kan darah itu kan lama, dia lambat bergerak. Akhirnya si platelet itu akan berinteraksi dengan faktor koagulasi dan dengan endotel juga. Akhirnya waktunya tuh jadi memanjang dan itu tuh memudahkan terjadinya trombus. Kemudian yang ketiga hiperkoagulasi. Hiperkoagulasi ini bisa karena primer atau sekunder. Untuk yang primer itu mutasi gen faktor 5. Karena mutasi gen itu jadi intinya ada gangguan di faktor koagulasi memudahkan terbentuknya trombus. Atau yang sekundernya itu adalah penggunaan obat kontrasepsi oral metastasis keganasan. Kemudian epidemiologinya itu seiring bertambahnya usia itu bakalan meningkat. Kemudian banyak pada usia lebih dari 60 tahun, 90 kasus, mohon maaf ya itu ada kekeliruan. Seharusnya itu 90 kasus per 1000 orang pada usia 85 tahun. Kemudian 25-30% pada pasien rawat inap dengan kateter intravena perifer. Jadi intinya memang thrombophlebosis superficialis ini biasanya pada pasien yang sehabis di kateter intravena perifer. Selain itu, kita ke faktor resiko. Nah, faktor resiko itu banyak sekali. Di sini saya cantumkan kehamilan, obesitas, usia lebih dari 60, penggunaan obat kontrasepsi, trauma, dan infeksi. Tapi tentunya ada hal-hal yang lebih penting. Yang pertama itu adalah pasca pembedahan. Nah, pasca pembedahan ini akan terjadi perluasan infeksi endometrium yang menyebabkan perluasan mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah sepanjang vena dan cabang-cabangnya. Nah, perluasan mikroorganisme ke endotel ini akan tentunya menyebabkan infeksi. Ketika ada mikroorganisme sehabis operasi itu kan resiko infeksi juga. Kemudian yang kedua itu pasien yang mempunyai varises pada vena sebelumnya. Nah, jika pasien ini mempunyai
varises gitu, kelihatan ada vena ectasia atau varises, berarti terdapat turbulensi darah pada kantong-kantong vena di sekitar katup vena yang merangsang terjadinya trombosis primer tanpa disertai reaksi radang primer. Daerah yang ada trombusnya itu akan sering mendapat radang gitu. Jadi sangat rentan gitu. Orang yang udah punya varises itu rentan juga terkena penyakit ini. Kemudian obesitas ya, tadi obesitas udah dibahas. Kenapa? Karena obesitas itu kan kayak imobilitas juga gitu, stasis vena. Kemudian 4 pernah mengalami tromboflebitis. Terus yang kelima lebih dari usia 30 tahun, yang keenam trauma, yang ketujuh itu maligna. Jadi dia tuh memang punya karsinoma gitu. Karena tumor-tumor di intraabdominal ini bisa menghambat aliran vena di ekstremitas bawah gitu. Terus kemudian insiden di keluarga yang meningkat itu juga berisiko. Nah, jadi intinya 2 faktor utama tromboflebitis ini itu disebabkan karena kelainan dinding vena, karena venanya itu menipis, bisa karena varises, atau memang karena infeksi atau karena trauma. Terus melambatnya aliran darah, karena dengan melambat itu akan memanjangkan waktu platelet, faktor koagulasi dan endotel ketemu gitu. Jadi intinya memicu terbentuknya trombus dan mempercepat proses peradangan. Nah, itu untuk faktor risiko. Kemudian gejala klinis. Nah, gejala klinisnya itu sama sebetulnya, maksudnya kayak eritem, edema, nyeri, demam, dan demam karena infeksi. Nah, jadi kalau secara penjelasan, biasanya pasien yang tromboflebitis superficialis ini akan mengeluh nyeri akut ya. Nyeri akut, rasa terbakar, nyeri tekan di permukaan, seperti cardinal site karena inflamasi. Nah, tromboflebitis superficialis ini lebih nyeri gitu dibanding yang DVT. Kenapa? Karena kalau ini kan lebih ke permukaan, sedangkan DVT itu mengena ke vena dalam, di vena profunda. Nah, karena dia di superficial, ujung-ujung saraf kulit ini akan berdekatan gitu dengan letak proses peradangan. Intinya dia tuh dekat dengan persarafan, jadi akan lebih menyakitkan gitu kalau yang tromboflebitis superficialis ini. Dan biasanya kulit sepanjang venanya itu akan mengalami eritematosa dan bengkak serta hangat. Kemudian ini kan terjadi pada vena ya. Nah, venanya itu apabila diraba akan terasa kaku atau disebut dengan tali subkutan, dan manifestasinya itu akan terasa demam, ada demam gitu. Kemudian saat dilakukan perabaan, pengerasan jalur vena pada tempat yang ada katup, saat diraba itu ada fluktuasi, yaitu tanda adanya hambatan aliran vena, yaitu venanya itu menggembung di daerah katup. Atau fluktuasi juga terjadi ketika ada pembentukan abses. Nah, itu untuk gejala klinisnya. Kemudian dari klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini itu saya mencantumkan ada tromboflebitis saltans, varicoflebitis, dan tromboflebitis mondor. Tapi ada beberapa hal yang memang klasifikasi lain berdasarkan penyebab. Ada chemical phlebitis. Jadi pada tunika intima yang teriritasi itu disebabkan oleh bahan kimia gitu. Karena cairan yang dimasukkan oleh kateter gitu. Karena ada cairan kimia jadi mengiritasi tunika intima. Kemudian bisa karena mekaniknya. Jadi saat pemasang kateter itu ketika ekstremitas bergerak, kateter ikut bergerak. Nah, itu akan menyebabkan trauma pada dinding endotel. Terus bisa karena bakteri. Nah, ini juga menyebabkan ada kolonisasi bakteri. Biasanya itu bakteri Staphylococcus atau bakteri gram negatif. Atau yang keempat itu karena post phlebitis. Tapi ada klasifikasi lain itu berdasarkan lokasi. Ada tromboflebitis di Velvio, yaitu terjadi di vena dinding uterus dan ligamentum latum, yaitu ada di vena ovarica, uterina, dan vena hypograstica. Yang tersering itu di vena ovarica dextra gitu, karena di tempat tersebut itu sering terjadi inflamasi pada tempat implantasi plasenta yang terletak di bagian atas uterus, biasanya itu unilateral. Nah, vena ovarica sinistra itu perluasannya ke vena renalis. Kalau vena ovarica distal perluasannya ke vena cava inferior, sedangkan vena uterina perluasannya ke vena iliaca communis.
Kemudian kedua, selain thrombophlebotis valvio, ada thrombophlebotis femoralis. Tentunya sesuai namanya, mereka itu mengena ke vena-vena tungkai, seperti vena femoralis, poplitea, dan vena sapena magma, vena sapena parva, seperti itu. Kemudian, nah itu, thrombophlebotis saltans, varicophlebotis, dan thrombophlebotis mondor. Kemudian, diagnosisnya hampir serupa ya dengan yang ada di kasus anamnesis pemeriksaan fisik gitu ya, intinya hampir serupa dengan di gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk membantu penegakan diagnosis dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan USG duplex. Nah, USG duplex ini tujuannya apa? Untuk melihat obstruksi vena dan refleks katupnya itu seperti apa. Kemudian di pemeriksaan darah dicek hematokritnya, karena semakin tinggi hematokrit berarti ini semakin rentan terbentuknya trombus. Kemudian dicek juga koagulasinya untuk melihat faktor pembekuan seperti PT, APTT, trombus, fibrinogen. Kemudian dicek biakan darahnya dan ada juga tes venografi. Nah, ini memasukkan bahan kontras yang disuntikan ke sistem vena. Itu nantinya akan terlihat gambaran vena di ekstremitas bawah dan pelvis untuk mendiagnosis trombosis vena. Nah, itu. Kemudian tata laksananya ada farmako dan non farmako. Kalau yang ada di kasus tata laksananya itu kan itu cefalotaksim ya, itu antibiotik. Kemudian natrium diklofenak itu obat NSAID, itu serupa juga antibiotik. Contohnya itu ada ceftriaxone, itu adalah cephalosporin golongan 3, dan cefaloxin yaitu generasi 1. Nah, itu cara kerjanya itu menghambat sintesis peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Kemudian sebagai obat anti nyerinya, anti inflamasinya itu diberikan SID. Nah, kalau di kasus itu diberikan natrium diklofenak. Nah, atau bisa diberikan ibuprofen, endometasin. Cara kerjanya itu menghambat COX-1 dan COX-2 yang menghambat sintesis prostaglandin. Kemudian untuk yang non farmakologinya, kalau di kasus itu dilakukan kateter intravena itu dilepas. Kenapa? Karena kan dia itu sebagai port entry patogen. Dan untuk meringankan gejala itu dilepas. Kemudian dikompres hangat dan dielevasi lengan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki drainase vena, untuk mengurangi edemnya, juga mengurangi kapasitas volume vena sebesar 70% dan meningkatkan kecairan darah. Jadi intinya dia tuh kayak mengurangi kapasitas volume vena yang ada di bawah. Kemudian atau bisa dioperasi dan diligasi kalau memang ada trombosis di vena dalam gitu. Jadi kalau udah parah-parahnya ada trombosis, sebisa ada trombosis di vena sapena parva atau vena sapena magma, itu bisa dilakukan operasi diligasi, karena dikhawatirkan kalau dibiarkan nanti dia akan si trombus itu akan berjalan ke vena femoralis, pada vena femoralis, terus nanti akan ke atas bisa ke emboli paru, kan bahaya. Makanya perlu diligasi. Apalagi di pasien yang septic thrombophlebotis itu kan bahaya juga. Atau selain dioperasi atau diligasi itu bisa diinsisi langsung untuk membuang trombusnya. Nah, itu tata laksananya. Kemudian komplikasinya itu DVT dan emboli paru. Prognosisnya itu baik. Namun kalau di ekstremitas bawah itu bisa rekuren gitu, bisa rekuren yang tinggi. Nah, kalau di tangan itu biasanya tidak berbahaya, tapi itu bisa bahaya kalau mengenai vena bagian dalam, karena bisa ke emboli paru, bisa komplikasi gitu. Jadi intinya kalau di vena tangan yang di bagian tangan itu masih progres dubia ad bonum gitu. Kemudian kita lanjut ke patofisiologinya. Nah, di patofisiologinya itu dimulai dari Nyonya W usia 33 tahun dengan keluhan utama nyeri pada lengan kirinya pasca operasi. Nah, pasca operasi itu kan Nyonya W ini kan dipasang kateter intravena ya. Nah, ternyata intravenanya itu pasang intravena itu kemungkinan tidak steril. Nah, ketika tidak steril ini akan menjadi port de entry patogen ke pembuluh darah. Karena dan juga selain dia tidak steril, ada kemungkinan dia juga membuat trauma, kan, membuat ejectase endotel, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan endotelium, kemudian jadi port de entry bakteri. Nah, bakteri bisa masuk dan infeksi bakteri terjadi. Kemudian, nah dari sana infeksi bakteri terjadi, ini bisa ditanggulangi di tata laksana dengan pemberian antibiotik
yaitu di sini sefloktaksin. Nah, selain itu ketika bakteri ini menginfeksi, tentunya bakteri ini kan masuk ya, sistem pertahanan tubuh itu berusaha untuk memberantas bakteri tersebut, maka aktiflah sistem pertahanan tubuh, yaitu dengan mengaktifasi bradikinin, mengaktifasi sel mas, dan PLA2 yang mensekresikan asap arakidonat. Kemudian sel mas juga mensekresikan sitokin. Bradikinin ini akan memberikan rasa nyeri pada lengan kiri, dan juga bradikinin ini akan mensekresikan histamin. Prostaglandin dan leukotriene ini serta histamin ini akan kayak memberikan cardinal site, gitu, tanda-tanda inflamasi yang 5 cardinal site itu, sehingga timbullah phlebitis, itu inflamasi pada vena. Selain itu, pasien kan dirawat inap juga. Dirawat inap artinya sesuai dengan etiologi dari thrombophlebitis superficialis itu adalah imobilisasi. Jadi kurangnya gerak, terjadilah stasis vena. Ketika stasis vena antara platelet, kemudian faktor koagulasi dan endotel ini kan ketemuan dalam waktu yang cukup lama gitu, jadi memanjang, akhirnya ini tuh merangsang pembentukan trombus. Nah, ini bahaya juga karena stasis vena. Selain itu faktor resikonya itu adalah pemberian obat kontrasepsi, yaitu desogestra dan etil estradiol. Nah, ini tuh obat KB yang mana efeknya itu meningkatkan plasma fibrinogen dan faktor koagulasi. Jadi dia tuh meningkatkan prokoagulan dan menurunkan kadar antikoagulan yang membuat hiperkoagulabilitas. Jadi darahnya mudah untuk menggumpal. Nah, dari faktor-faktor risiko tadi, dari etiologi tadi, hiperkoagulabilitas, kemudian imobilisasi membuat venastasis, kemudian jejak endotel, ini adalah Virchow triads, yang mana inilah etiologi dari thrombophlebitis superficialis, sehingga nantinya akan terbentuk clot ya, blood clot formation atau trombus. Nah, trombus dan inflamasi pada vena atau phlebitis ini akan membuat suatu penyakit yang disebut dengan thrombophlebitis superficialis. Sesuai dengan definisinya, thrombophlebitis superficialis ini adalah peradangan dan ada tembus gitu. Jadi intinya tadi saya definisikan, dia tuh ada peradangan dan trombus vena superficial gitu, ada bekuan intravaskular. Nah, thrombophlebitis superficialis ini akan mengekskresikan trombus phlebitis superficialis ini ya berarti kan dia udah terbentuk nih, udah jadi penyakit gitu, jadi berarti udah didiagnosis bahwa ini tuh thrombophlebitis superficialis. Nah, tadi membahas tentang sekresi sitokin leukotriene dan prostaglandin. Dia itu kan akan berikatan dengan endotel. Nah, ini tuh akan mensekresikan peslektin. Nah, ekseksi peslektin dari sel endotel sekitar gitu. Jadi peslektin ini akan membuat marginasi neutrofil dan makrofag. Jadi marginasi itu kayak jadi kayak neutrofil dan makrofag itu akan berhamburan menuju ke daerah jejas gitu, sehingga akan mengalami diapedesis ke lokasi trauma, kayak menyelinap kan. Kemudian positif kemotaksis oleh sitokin, jadi ada disekresikannya seperti disekresikannya prostaglandin, leukotriene, dan histamin. Nah, dari sana akan terjadi fagositosis bakteri oleh makrofag dan neutrofil. Iya, jadi si makrofag dan neutrofil ini akan menjalankan tugasnya, yaitu memfagositosis bakteri, yaitu patogen yang tadi masuk lewat port di entry tadi. Kemudian si makrofag ini akan mempresentasikan ke antigen, kemudian pengaktifan sel TCD4+. Sel TCD4+ ini akan mensekresikan sitokin, interleukin 1 dan interleukin 6 serta T helper alpha. Kemudian sekresi sitokin ini aktivitas BM pan ya. Kemudian dari sekresi sitokin ini dia akan merangsang hipotalamus dan mensekresikan PGE2.
Nah, PGE2 ini akan merangsang set point body temperature dan akan timbul demam gitu ya, timbul demam. Kemudian aktivitas BM, BM apaan ya? Nah, sekresi sitokin yang tadi sudah dihasilkan itu juga akan meningkatkan leukosit, jumlah leukosit. Selain itu, dengan disekresikannya kemotaksis itu apa nih, kayak keluar ya, hemokin gitu, dikeluarkannya ya, konversi oksigen jadi radikal bebas. Nah, ini tuh akan Sweden neutrofil, dia tuh akan menghasilkan neutrofil, terus oxidative burst, kematian neutrofil dan bakteri gitu ya. Kemudian selain itu, saat tromboflebitis superficial itu akan menyebabkan vasodilatasi kan, karena aliran darah ke lokasi banyak, darah itu mengalir banyak, temperatur tinggi, edema, dan ada rasa terbakar sesuai dengan cardinal site inflamasi. Selain itu, tromboflebitis superficial juga akan meningkatkan permeabilitas karena akumulasi cairan ke ekstraseluler ya, sehingga menyebabkan pembengkakan karena ada perpindahan cairan kan, pembengkakan ke sebelah samping keluar lengan kiri, kemudian sehingga makanya punggung tangan itu lebih besar kan. Dan juga ketika ada akumulasi cairan itu akan memberikan tekanan ke nociceptor, yaitu yang berhubungan dengan nyeri kan, akhirnya timbul rasa nyeri pada lengan kiri. Nah, tata laksananya itu untuk nyeri itu diberikan kompres hangat agar kompres hangat tuh ya, intinya kalau dikompres hangat tuh bisa meningkatkan gejalanya. Kemudian untuk tata laksananya tadi diberikan kompres hangat. Terus tadi karena dia juga kan mensekresikan PG dan LT, itu bisa ditanggulangi dengan pemberian anti-inflamasi yaitu natrium diklofenak, dan juga dicabut ya, dibuka kateter intravenanya karena memang harus dilepas karena itu kan jadi port di entry juga. Terus diberikan juga cefotaxim sebagai obat antibiotik. Baik, teman-teman semuanya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.